Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Dan kita kali ini saya udah lama guys ya nggak bahas Luis Passeco nih guys ya. Udah lama guys. Setahun lalu nggak salah ya terakhir saya bahas dia gitu kan. Sampai setahun lalu gitu kan. Nah kita akan bahas lagi guys gitu kan. Mumpung ada waktu guys. Nah jadi judulnya adalah dipaksa pakai jilbab untuk akreditasi ya kan. Nah sebelumnya saya terangkan dulu ya, biar anda paham dulu bentar ya. Gini guys ya, dalam Islam ada sesuatu yang dilarang, diharamkan, ya kan. Dalam Kristen juga begitu kan. Luis ini kan agamanya Kristen, ya kan. Nah, dalam Kristen ada yang dilarang, ya kan, nggak boleh, haram gitu kan. Dan Islam juga ada. Nah, dalam Kristen misalnya yang sama dengan Islam ya, yang sama nih ya, kebetulan juga sama dengan Islam itu kayak zina, ya, itu nggak boleh. Kristen nggak boleh berzina, Islam nggak boleh berzina. Nah, tapi ada yang dalam Islam itu nggak boleh, tapi Kristen boleh. Contoh kayak dalam Islam itu adalah yang nggak boleh itu misalnya makan babi, gitu kan? Dalam agamanya Luis makan babi boleh gitu kan? Walaupun Yesus ngajarkan nggak boleh makan babi gitu, tapi di Kristen boleh makan babi. Lalu juga misalnya kayak ajaran apa ya? Kayak dalam Islam kan haram mengucapkan selamat Natal, ya kan? Mengucapkan selamat Natal, berpakaian ala Natal, ya kan? Mengikuti budaya Natal itu haram, guys. Ya kan? Dilarang dalam Islam. Tapi di Kristen itu bebas. Anda mau mengucapkan selamat Idul Fitri, Idul Adha, mau pakaian Muslim, nggak masalah, nggak ada masalah, nggak ada larangan dalam Kristen. Jadi itu dipahami tuh guys ya. Jadi kita harus ini poin videonya adalah mana yang dilarang, mana yang tidak. Jadi biar anda paham logikanya ya. Sebelum kita putar video ini, kalau Luis nggak ngerti logika ini deh guys. Dia cuman berpikiran sempit kalau itu Islam, ini Kristen. Ini bukan masalah Islam atau Kristen, tapi masalah boleh nggak boleh ya. Mana yang boleh dalam Islam, mana yang nggak boleh, dan juga begitu dengan agama Kristen. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Ini bukan, oh itu kan Kristen, ini kan Islam, enggak. Kalau itu Islam, tapi dalam Kristen boleh, apa salahnya? Misal dalam Kristen juga boleh, dalam Kristen boleh, Islam juga boleh, nggak masalah. Misal dalam Kristen memperbolehkan makan ayam, ya Islam juga nggak apa-apa makan ayam gitu kan, boleh gitu. Misalnya kebanyakan orang Kristen tuh apa ya, misalnya kebanyakan orang Kristen tuh hobi nyanyi, kebanyakan kan, karena memang di gereja Minggu itu kan nyanyi. Nah Islam kan sebagian orang menghalalkan nyanyi musik gitu kan, ya kan, sebagian gitu kan, karena ulama juga beda pendapat soal musik gitu kan. Nah nggak ada masalah gitu, boleh sama boleh. Jadi nggak ada oh nyanyi itu Kristen itu Islam, enggak gitu. Jadi ketika ada apalagi yang ya kayak itulah contoh identik Islam. Misalnya di Islam itu adalah misalnya identik dengan selamat Idul Fitri, ya kan? Idul Fitri itu mengucapkan selamat Idul Fitri gitu kan. Nah, atau merayakan Idul Fitri gitu. Misalnya datang silaturahmi gitu kan. Datang ke rumah, Islam boleh gitu kan. Nah, Kristen juga boleh kan. Masa tuh Islam begitu, tapi Kristen membolehkan untuk datang silaturahmi ikut Idul Fitri nggak masalah kan. Sama mengucapkan selamat Idul Fitri nggak apa masalah gitu. Nah, tapi masalah jika seorang muslim mengucapkan selamat Natal dan dan ikuti budaya Natal, itu baru masalah. Berarti kita ngomong tentang larangan-larangan dalam agama, mana boleh dan tidak boleh gitu kan. Jadi ini bukan masalah itu Islam, ini Kristen, pakai jilbab itu Islam, nggak pakai jilbab itu Kristen gitu. Bukan soal itu guys. Lalu yang kedua, poin kedua adalah sebenarnya kalau Anda mau ngerti ya Luis ya, di Kristen juga mengenal, terutama di Katolik itu mengenal namanya mantila. Mantila adalah tutup kepala alias kerudung, dipakai oleh umat Kristen wanita ya, terutama para biawati ketika sedang liturgi atau beberapa perayaan lainnya gitu kan. Bahkan awal-awal konsili Nikea atau awal-awal itu di gereja itu ya oleh Paulus itu diwajibkan bahkan pemakaian mantila atas kerudung ini. Ya Anda bisa baca sejarahnya. Baru pada konsili Nikea keberapa yang sudah pakai, sekarang keempat itu baru nggak lagi diwajibkan. Nah ini kenapa juga ada perubahan gitu kan? Kenapa ada perubahan? Pertama diwajibkan, tiba-tiba nggak diwajibkan lagi. Kalau Islam kan konsisten, kalau wajib ya wajib gitu kan. Kalau juga wajib ya selamanya kan wajib gitu. Jadi kalau mereka beda. Awalnya mantila alias ini istilah aja guys ya. Mau Anda sebut itu mantila, mau Anda sebut itu tudung, kerudung, jilbab, semuanya tetaplah penutup
kepala ya, yang menutup rambut ya, sehingga hanya menyisakan muka saja guys, gitu loh. Nah, baru sekarang kita putar videonya biar kita dari yang penting saya sudah memberikan Anda kerangka berpikir, sehingga Anda paham ya. Kalau Luis ini nggak paham ya, makanya perlu kita bahas guys. Jadi tapi itulah kerangka acuan berpikirnya sebelum Anda mengerti di mana letak kesalahan Luis ini guys. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas satu kasus yang sempat viral juga, yang mana ketika sekolah itu mau terakreditasi atau ada orang yang datang mengakreditasi sekolah itu mewajibkan dan memaksakan muridnya yang Kristen untuk memakai jilbab. Nah, ini jelas menjadi satu persoalan polemik yang harus kita bahas guys. Kenapa? Karena ini pemaksaan dan tidak menghargai agama yang lainnya. Dan justru sebenarnya dalam akreditasi harusnya dia mendapatkan akreditasi yang buruk, sebab mengabaikan namanya toleransi agama. Saya beberapa minggu yang lalu juga... Nah, gini, kita bicara soal toleransi, ya kan? Sekali lagi saya ulang guys ya, dalam agama Kristen itu tidak ada larangan memakai jilbab. Nggak ada. Buktinya Berawati berjilbab, ya kan? Anda mau sebut itu mantila silakan, tapi itu faktanya adalah jilbab dalam nama yang lain. Jilbab itu kan hijab, sama dengan hijab, penutup gitu. Jadi jilbab itu hanyalah nama, ya kan? Tapi intinya lah bentuk kepala. Nah itu sama dengan nama lainnya mantila atau yang dipakai tudung atau kerudung yang dipakai oleh Berawati, gitu loh guys. Jadi jangan alergi sama nama gitu guys, ini hanya nama. Jadi misalnya kayak misalnya ya kayak semacam pakaian lah. Orang nyebutnya di negara apa sebagai pakaian ini, di sini namanya ini gitu. Ini hanya masalah nama guys, gitu loh. Lalu yang kedua apalagi tadi ya, itu kan tidak ibaratnya kan tidak melanggar syariat Kristen, tidak melanggar guys, gitu loh. Dan kalau ngomong soal toleransi, bukankah toleransi itu adalah gini guys, ngerti ya toleransi? Toleransi adalah gini ya, yang dimaksud toleransi adalah tidak boleh memaksakan sesuatu yang bagi orang itu terlarang. Ingat ya, yang terlarang guys, yang terlarang gitu loh. Ya, peraturan yang bagi orang itu terlarang. Misalnya kayak gini, saya sebagai seorang muslim. Nah, misalnya saya sekolah di sekolah Kristen misalnya nih, ya kan? Di sekolah Kristen. Ya kan? Misalnya sekolah Kristen ini adalah itu susah, bukan itu bahasa gini guys ya. Karena memang di satu ada larangan ya. Tapi kita bawa aja lah ya. Misalnya saya sekolah di sekolah Kristen. Nah, misalnya di situ wajib siswa itu memakai tanda salib misalnya, ya kan? Nah, itu dalam agama saya terlarang guys. Nah, saya nggak boleh dipaksa untuk memakai itu tanda lambang salib itu, karena itu terlarang dalam agama saya, ya kan? Tapi dalam agama Kristen itu tidak ada larangan memakai jilbab, nggak ada larangan, karena para Berawati juga berhijab, bermantila, ya kan, berkerudung gitu, ada larangan. Jadi ketika ada peraturan di sekolah itu untuk mewajibkan siswi yang hendak mendapatkan akreditasi memakai hijab, jilbab, nggak ada masalah bagi yang Kristen gitu, karena tidak ada larangan. Jadi jangan disamakan ya, jadi jangan dibolak-balik nih. Misalnya kemarin mereka ini kan mempermasalahkan gini nih, mereka mempermasalahkan, saya ingat video-video Luis ini dan teman-temannya ya, waktu ada, kita kan sebagai muslim ya guys ya, mereka nggak paham, kita kan diharamkan mengucapkan selamat Natal. Jadi ketika ada orang-orang yang mengatakan boleh, kan tentu kita protes karena itu dilarang dalam Islam. Bagi mereka itu nggak toleran. Kenapa kalian tidak toleran? Masa mengucapkan selamat Natal aja nggak boleh? Ya itulah Islam, ada larang-larangannya. Islam tuh nggak sebebas agama Kristen, ya kan? Yang larangan itu nggak ada. Islam punya larangan. Nah, jadi kita makanya harus tahu guys, mana larangan tuh, mana yang tidak. Jadi kita fokusnya ada pada larangan, bukan pada itu Islam itu Kristen, enggak. Gitu loh guys. Tapi apa yang dilarang di agama Anda, itu nggak boleh Anda paksakan kepada orang itu. Kalau di Kristen itu, seandainya di Kristen itu ajarannya mengharamkan atau melarang orang pakai jilbab, nggak apa-apa protes, gitu loh guys, ya kan? Toh peraturan itu tidak melanggar syariat Kristen kan, ya kan? Sama ketika misalnya mengucapkan selamat Idul Fitri,
silaturahmi ikut salam-salaman ke Idul Fitri kan tidak melanggar syariat Kristen, nggak ada masalah gitu. Tapi itu menjadi masalah ketika seorang muslim melakukan sebaliknya. Paham ya? Karena muslim punya aturan seperti itu, Kristen tidak. Itu perlu dipahami. Jadi yang masalah bagi muslim nggak masalah bagi Kristen, gitu loh guys. Makanya jangan mencampur adukkan keduanya gitu. Jadi Louis itu nggak paham guys, dasar berpikirnya nggak paham ya kan? Dia nggak ngerti tuh kalau dalam Islam tuh ini dilarang, dalam Kristen ini tidak dilarang gitu loh. Paham ya? Ini kekacauan berpikir yang dimiliki Louis, karena dia tidak paham kerangka berpikirnya gitu kan, menyamakan semuanya. Mengikuti menjadi tim akreditasi, bukan penilai ya, tapi di sekolah saya menjadi satu tim akreditasi dan saya di situ menjamin mutu guru, koordinator mutu guru. Jadi kalau Louis misalnya punya saudara perempuan atau jemaah perempuan, itu kalau jadi biarawati kan wajib juga pakai mantilah, pakai hijab ya kan, dalam versi dan nama lain ya kan. Model guys, model aja. Intinya kan esensinya adalah menutup seluruh kepala hingga hanya nampak hanya wajah saja. Kan itu esensi jilbab itu kan itu. Jilbab adalah sebuah nama, seperti juga mantila dan juga seragam biarawati. Jadi kalau Anda bandingkan nih, Anda posisikan antara biarawati dengan atau biarawati suster dengan perempuan muslimah itu sama guys, hanya beda model. Paham ya? Esensinya adalah menutup seluruh bagian tubuh. Yang nampak hanya muka dan telapak tangan gitu guys, yang hanya nampak. Itu esensinya. Anda mau sebut itu hijab, mau sebut itu jilbab, mau sebut itu apa, mantila atau apapun itu seragam biarawati, nggak ada masalah gitu. Dia terkecoh atau nggak ngerti kalau itu hanyalah sebuah nama guys, ya kan? Sebuah nama. Kayak misalnya pesawat, ya kan? Atau mobil. Saya ada peraturan nih, atau yang nama motor lah kan. Ini jalan tol, nggak boleh masuk motor, ya kan? Nggak boleh masuk motor. Ya berarti semua motor, ya kan? Mau motornya itu motor bebek, mau motor sport, tetap motor, sama seperti itu. Ya nama motor beda-beda, ada motor bebek, ada motor sport, tapi tetaplah itu motor guys, sama kayak penutup tadi, itu tetaplah penutupnya, cuman namanya beda-beda gitu loh guys. Esensinya kan itu, motor itu adalah sesuatu yang beroda dua, pakai rantai, dan seperti itulah, ada tau lah, kalau sebutkan ciri motor itulah, orang ngerti, sama kayak ciri-ciri pakaian penutup itu seperti itu, cuma nama beda-beda. Itu yang Louis tidak paham guys. Saya diperhadapkan pada mereka tim akreditasi untuk sekolah kami, dan di situ benar-benar ditekankan ada satu pertanyaan yang sangat penting, yaitu apakah sekolah ini menekankan yang namanya toleransi antar agama apa enggak? Jika agama lain beribadah, diizinkan apa enggak? Dan kami menjawab, iya, di sini ada toleransi. Bahkan orang yang beragama lain malah kita anjurkan untuk beribadah ke... Nah, ini dia kacaunya Louis lagi nih guys. Dia mengaitkan sama ibadah, ya kan? Ini kacau pikirnya guys, ya kan? Gini loh guys ya, dalam Islam ya, misal ada sekolah muslim nih, ya silakan. Saya juga dulu pernah sekolah di sekolah ya mungkin negeri lah, dan juga saya dengar di situ kan ibaratnya ada juga sekolah Islam itu ya, kalau ada murid itu yang beragama lain tuh silakan ibadah, nggak dilarang hari Minggu nggak boleh ke gereja, nggak ada cerita guys, boleh gitu ibadah silakan gitu, mau doa acara Kristen silakan gitu. Jadi ini ibadah guys. Jilbab itu bukan masalah ya ibadah bagi muslim ya, ibadah bagi muslim. Tapi itu kan bukan dilarang dalam Kristen gitu loh guys. Jadi ini karena gini loh, kalau langsung ngomong ibadah ya, ibadah agama Islam apa? Ya kan yang setara, dalam artian sama ibadah. Misal Islam tuh harus ke masjid, Islam harus ke gereja kan gitu. Itu ibadah. Islam tuh sholat, Kristen misalnya nyanyi misalnya. Nah, ibadah equal gitu. Tapi ya kan, bagi muslim ibadah pakai jilbab itu bukan ibadah lagi guys, itu kewajiban, udah masuknya ibadah yang kewajiban gitu. Ya kan, kewajiban harus dilakukan. Nah, bahkan Kristen juga santriwati sepertinya diwajibkan kan untuk aurat kan. Cuman namanya bukan jilbab gitu guys. Nah, tapi kan
ibadah di Kristen ini adalah apa ya? Tidak dilarang pakai jilbab, nggak dilarang guys, gitu loh. Jadi kalau ke ibadah tadi nih ya, kalau misalnya kan kata dia kan kalau di tempat dia tuh yang umat lain tuh boleh kayak Islam tuh boleh sholat ibadah lah gitu kan, ya kan? Nah di sekolah ini juga tentu boleh ibadah itu, kecuali kalau dilarang misalnya orang Kristen tuh memakai apa misalnya apa ya, kan persoalan ibadah ya, ibadah gitu, mau pakai apa lah gitu kan, yang wajibnya lah jilbab itu kan wajib guys, wajib itu wajib lah, bukan main-main jilbab itu, sama wajibnya kayak Kristen tuh harus ke gereja hari Minggu, wajib. Jadi kewajiban jilbab itu adalah wajib bagi wanita muslim, sama seperti wajibnya orang Kristen tuh pergi gereja hari Minggu, paham ya? Jadi itu sangat pokok sekali, wajib sekali, dalam artian tidak ada sekolah Islam tuh melarang umat Kristen tuh gereja tiap hari Minggu kan, melaksanakan kewajiban mereka gitu kan. Nah, jadi wajar ketika pihak Luis juga tidak melarang orang untuk sholat misalnya, kan sama-sama ibadah wajib itu guys. Jadi pokoknya di situ yang Luis tidak pahami guys. Tempat ibadahnya setiap hari yang ditetapkan oleh agamanya, dan itu menjadi nilai yang tinggi dalam akreditasi. Dan bagi saya sesuatu yang mengada-ada jika dalam berita ini dikatakan bahwa dipaksa memakai jilbab karena akan akreditasi sekolah. Bahkan kota yang Jadi apa ya, di tiap sekolah tuh ada seragamnya. Ada seragam, namanya seragam. Atau seragam? Seragam itu adalah sesuatu yang ya untuk menyamakan lah semua murid, sehingga tidak ada perbedaan antara murid satu dengan murid lain. Nah, cuman ditengok seragamnya apakah melanggar syariat agama lain apa tidak gitu kan. Nah, makanya sekolah muslim ini tentu membuat syariat itu yang tidak melanggar agama lain. Nah, jadi jangan dibalik guys. Nah, misalnya gini, coba kita balik. Coba kita anggap Kristen yang punya kewajiban pakai hijab, ya kan? Nah, bagi muslim hijab dilarang misalnya nih, ya kan? Lalu Kristen mewajibkan pakai hijab. Nah, itu salah gitu loh. Karena dilarang. Tapi sebaliknya, ya kan, Kristen kan tidak dilarang pakai hijab misalnya. Dan begitu kan? Nah, ini nggak ada masalah di situ, guys. Jadi apa ya namanya? Kayak misalnya apa ya? Yang wajib di Kristen tapi yang kalau dalam Muslim itu wajib. Bagi Kristen itu nggak apa-apa kalau ikut gitu kan. Pakai jilbab kan ada larangan di Kristen. Yang gampangin lah. Kalau yang kewajiban Kristen tapi Muslim itu haram. Nah, misalnya kayak kewajiban nyanyi-nyanyi muji Tuhan, ya kan, dalam ya memuji Tuhan Yesus misalnya. Nah, itu kan dalam Kristen itu kewajiban ibadah. Islam dilarang. Nah, nggak boleh sekolah Kristen itu memaksakan umat Islam untuk nyanyi-nyanyi ibadah, itu nggak boleh, meskipun itu kewajiban dan peraturan sekolah itu harus diubah peraturannya. Khusus Muslim nggak boleh, gitu loh guys. Karena Muslim dilarang. Tapi masalah hijab itu tidak terlarang bagi umat Kristen. Tidak ada larangan dalam Kristen itu yang mengharamkan orang itu pakai jilbab. Nggak ada guys, kan nggak ada. Makanya ketika ada orang umat Kristen yang memakai hijab, mencoba-coba pakai hijab, itu nggak ada mana lengok, tidak ada yang protes kan, umat Kristen yang protes kan, orang-orang yang Kristen yang ngerti nggak akan protes, mereka tahu itu nggak terlarang jalan agama mereka. Ketika ada kita tengok di video-video, kan orang pengen tuh, apa sih rasanya memakai hijab, kan ada tuh umat agama lain yang tertarik, satunya agama Kristen, coba pakai hijab, kan tidak ada yang heboh umat Kristen, tidak ada yang protes, kenapa kamu memakai hijab gitu kan, mencoba-coba pakai hijab, karena tidak ada larangan dalam agama Kristen, paham ya? Ini beda kasusnya sama kayak kasus mengucapkan selamat Natal yang memang haram dalam Islam gitu kan. Jadi Luis nggak ngerti apa logika berpikirnya, ngerti dia menyamakan semuanya, apa itu beda kasusnya guys. Paksa adalah di situ Yogyakarta ya. Sebenarnya kalau mengacu kepada filosofi Jawa itu ya nggak boleh terjadi hal demikian, karena harus ada keseimbangan sebenarnya, keseimbangan dalam kehidupan orang Jawa, yang artinya kita harus justru bisa menjaga yang namanya toleransi dan tidak adanya pertengkaran perkelahian dalam masyarakat. Tapi kalau di Yogyakarta yang filosofi Jawanya itu tinggi. Jadi guys, yang menciptakan pertengkaran itu Luis. Kenapa? Karena itu hal yang biasa. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak dilarang di agama Kristen, memakai hijab gitu. Tapi Luis sendiri bikin ribut ini dia. Jadi Luisnya ada semacam ngompor-ngompori sesuatu yang sebenarnya tidak ada masalah ya. Nah, itu kan peraturan sekolah. Ingat guys ya.
peraturan sekolah atau peraturan perusahaan apapun itu yang tidak melanggar ajaran agama penganutnya nggak masalah, paham ya? Misal kayak seragam nih, di tempat kerja misalnya, Anda tahu kenapa ribut kemarin waktu ributnya hanya pas Natalan aja? Anda tahu kenapa? Karena pas Natalan itu banyak ada beberapa perusahaan itu yang mewajibkan kaum muslimin itu memakai pakaian Santa Claus gitu kan. Itu kan haram dalam Islam. Itulah guys. Jadi sesuatu yang harus dilarang ketika dipaksakan itu baru keributan. Karena memaksakan sesuatu yang dilarang. Tapi ya coba lihat. Ada tahu nggak? Ini Luis nggak paham ya. Saya pernah kerja di hotel guys. Dan juga saya juga tengok di tempat kerja lain. Anda tahu? Ketika Lebaran tiba, momen Lebaran tiba, ya, momen Lebaran tiba, di hotel tempat saya kerja, di hotel lainnya, bahkan di mall-mall, itu kan ada beberapa perusahaan itu yang mewajibkan karyawan yang non muslim itu memakai hijab, memakai kerudung pada momen Lebaran. Gunanya apa? Untuk menyematkan Lebaran gitu guys, ya kan? Itu peraturan perusahaan lah, hotel lah, apapun itu ya. Supaya apa? Supaya menarik minat pengunjung muslim. Nggak ada masalah guys. Di tempat saya kerja itu ya, yang non muslim itu memakai hijab guys, memakai kerudung gitu loh. Orang yang nggak tahu bakal menyangka mereka muslim, padahal mereka tuh bukan muslim, Kristen gitu kan, atau Hindu, Buddha. Kan nggak masalah, nggak ada yang ribut. Kenapa? Karena umat Kristen tidak ada aturan di agamanya yang melarang memakai hijab. Paham ya? Aturan apa yang dilarang itu kan hanya di Islam gitu loh guys. Paham ya? Sama kayak gini lah ya, contohnya. Biar Anda paham lagi ya. Ini bukan masalah Islam tuh nggak toleransi, bukan gitu. Memang gitu peraturannya. Contoh gini lagi. Misalnya saya seorang ayah atau bapak atau papa. Luis juga misalnya seorang ayah bapak. Nah, saya itu peraturan keluarga saya memang nggak boleh anak saya tuh keluar rumah lewat jam 10 malam. Nggak boleh guys. Yang 10 malam paling lambat harus di rumah. Itu pun keluarnya anak saya itu harus dengan muhrim, pendampingnya, entah adiknya, abangnya laki-laki, atau saya gitu kan. Ibaratnya harus yang muhrim gitu. Saya nggak akan biarkan anak-anak saya keluar dengan yang bukan muhrim gitu kan. Dan juga ada jam-jamnya. Nah, larangan guys ya, larangan yang harus anak saya patuhi. Karena dia adalah anak saya dan masih tanggungan saya gitu. Nah, di Luis nggak ada peraturan itu. Dia bebas misalnya. Anaknya itu boleh keluar mana saja, boleh dugem, boleh pulang pagi, nggak pulang juga nggak apa-apa sekalian. Nah, jadi ketika anaknya Luis ya mengajak anak saya dugem misalnya, nah lalu saya marah, itu wajar. Kenapa? Karena anak Luis itu melanggar peraturan di keluarga saya. Karena saya punya peraturan begitu, ya paham ya? Ya kan? Saya boleh marah dong. Kamu dan dia seharusnya ngerti. Oh ya maaf Pak Bobi, anak saya nggak tahu atau mungkin tahu di keluarga bapak dokter itu, tapi anak saya masih ngajak gitu guys. Saya boleh marah, tapi Luis nggak boleh marah ketika Luis nggak ada aturannya. Ini misalnya kayak anaknya dugem nggak pulang 3 hari, lalu tiba-tiba dia marah sama kawan yang bawanya begitu dugem sama itu. Padahal di keluarga dia tidak ada larangan itu guys. Larangan untuk dugem misalnya pulang 3 hari nggak pulang. Jadi aneh kalau dia marah gitu. Bapak kenapa bawa anak saya kamu kenapa teman anaknya tuh kenapa bawa anak dia tuh dugem atau apa? Ya jawabannya simpel, kan tidak ada larangan dalam keluarga bapak untuk dugem anak bapak dugem gitu kan? Kan tidak ada masalah, nggak ada larangan. Sama sih tadi dalam Kristen tidak ada larangan memakai hijab, makanya tidak waktu momen Lebaran itu guys nggak ada yang marah. Makanya tidak ada marah kalau umatnya wanitanya memakai hijab untuk kepentingan perusahaan, untuk peraturan perusahaan gitu guys, nggak ada masalah gitu. Jadi sesuatu yang bukan masalah dibuat masalah maluis, ini yang namanya cari penyakit, ini namanya tidak toleran, ini yang namanya adu domba, ini yang namanya ngada-ngada. Sesuatu yang bukan masalah, tidak larangan dalam agama Kristen, dijadikan dia suatu masalah guys. Ini yang namanya adu domba itu. Ini yang ngompori. Mempermasalahkan sesuatu yang bukan masalah gitu guys. Nggak wajar. Kalau kita wajar ketika ada orang memaksa untuk mengucapkan selamat Natal umat Islam atau memakai pakaian seikhlas, kita wajar marah.
Karena itu melanggar, itu wajar dikatakan melanggar toleransi. Kenapa? Karena itu nggak boleh dalam Islam. Tapi ketika ada memaksa pakai jilbab karena itu peraturan pendidikan sekolah, itu nggak bisa dikatakan tidak toleran, nggak bisa guys. Karena itu tidak ada larangan dalam agama Kristen gitu guys, paham ya? Tidak ada larangan gitu loh. Nah, kalau saya ya, kalau saya jadi kalau saya menghadapi orang seperti Luis ini ya, biar ininya kebuka pikirannya guys, biar otaknya encer gitu kan. Ini mama itu nggak kasar guys ya. Otak encer tuh kan ya mungkin ada kata otak, tapi sudahlah, itu saya nggak mau masuk kasar ya. Simple guys. Jadi saya bilang kalau ini jadi polemik bagi orang kayak Luis nih, padahal nggak polemik, nggak masalah gitu kan, karena nggak ada larangannya dia agama Kristen. Ya saya tinggal ubah sedikit, ya udah, saya akan umumkan. Karena ada orang-orang seperti Luis ini yang nggak ngerti apa arti toleransi, ya itu berdasarkan pada larangan, bukan pada gaya atau apa itu ya, ya sesuatu yang tidak dilarang nggak masalah, bukan ini Islam itu Kristen, bukan guys, tapi masalah larangan gitu, ya kan. Nah itu saya akan lalu saya katakan, saya oke lah bagi yang saya ngalah nih, paling ini nggak masalah, ya sudah. Tapi ada orang-orang begini yang pikirannya picik, yang nggak ngerti dengan apa yang diucapkan, oke lah. Yang dari umat Kristen itu memakai pakaian santriwati, pakaian birawati, wajib pakai pakaian birawati, gitu harusnya kan, untuk menghadapi orang-orang kayak Luis ini guys. Karena ada orang-orang yang begini gitu kan, yang nggak paham gitu. Nah dia ngomong apa lagi coba? Nah, jadi begitu umat Kristen ini yang dapat agitasi ini datang ke pendidikan itu memakai pakaian birawati, kan sama tertutupnya gitu, hanya beda model gitu loh guys. Paham ya? Hanya beda model. Sama kayak misalnya kayak pakaian yang tutup tuh kayak yang lengan panjang. Nah kalau Jepang namanya kimono, yang lengan panjang itu guys, hanya beda model. Nah kalau dalam Islam tuh namanya pakaian muslim, gitu kan? Pakaian muslimah tuh kan tangannya lengan panjang. Kalau di Jepang nama kimono, kalau di Barat mungkin namanya pakaian lengan panjang. Hanya berbeda nama, tapi yang sih sama. Pakaian yang menutup, yang lengannya tutup gitu guys, tangan lengannya tutup gitu. Nah itu loh guys. Lu nggak ngerti esensi, nggak ngerti dia nggak ngerti kalau itu hanya beda nama gitu guys. Terjadi hal demikian, apalagi tempat-tempat lain gitu loh. Dan ini sangat disayangkan. Sebenarnya nggak masalah sih mau pakai jilbab apa enggak. Saya sih setuju juga, bagus juga. Nah, lalu dikatakan bahwa gini maksudnya guys ya. Ini Luisnya agak membingungkan nih. Kemarin waktu ada, ya itu Natal itu kan kita ribut nih. Kenapa kok yang umat Islam tuh diwajibkan untuk mengucapkan selamat Natal? Atau kenapa sih nggak boleh mengucapkan selamat Natal? Ya karena emang nggak boleh Islam. Lalu kenapa sih marah ketika ada umat Islam tuh yang dipaksa memakai pakaian safety class? Ya nggak boleh, karena itu dilarang Islam. Tapi kan jilbab nggak dilarang dalam Kristen gitu loh guys. Itu dia nggak ngerti. Jadi ketika kemarin kita protes, salah bagi dia. Kita protes karena kita dipaksakan melakukan sesuatu yang dilarang agama kita. Kita wajar protes. Lalu dia oh kalian nggak toleran gitu kan? Salah bagi dia. Aneh guys. Padahal itu benar harusnya kan? Nah sekarang begini lagi. Nah ini sesuatu yang sudah nggak ada masalah gitu loh, nggak ada masalah. Lalu dipermasalahkan dia. Jadi kita serba salah nih. Kita mau membela agama kita karena kita dilarang untuk begini, agama kita protes ketika ada orang memaksakan itu, dia katakan itu salah, dilabeli kita tidak toleran. Sebenarnya kita begini ya, yang kita tuh memaksakan ini nggak semuanya guys ya, kata memaksa itu nggak semua negatif ya, karena peraturan dunia pendidikan juga banyak memaksakan peraturan gitu kan. Nama peraturan itu kan pemaksaan. Siapa coba yang mau, misal kayak peraturan perusahaan harus masuk jam 7 pagi, nggak boleh telat, itu kan pemaksaan. Tapi kan nggak apa-apa. Jadi nggak semua pemaksaan negatif. Yang nggak boleh itulah pemaksaan yang melanggar agama lain, melanggar yang buat dosa di agama lain, itu baru nggak boleh. Jadi dalam Islam itu nggak memaksa untuk mengucapkan selamat Natal atau memaksa untuk pakai pakaian safety class, itu baru nggak boleh. Nah ketika kita protes, Luis katakan itu tidak toleran gitu guys. Nah, ini berpikirnya bagaimana coba? Nah sekarang begini, yang kasus ini misalnya. Nah ini kan peraturan sekolah,
pemaksaan yang bukan pemaksaan yang negatif, tapi pemaksaan yang boleh, guys. Pemaksaan yang biasa saja gitu. Namanya peraturan gitu kan. Peraturan itu memang memaksa dan tidak ada masalah dia memakai jilbab. Tapi dikatakan kita tuh tidak toleransi. Jadi maunya apa gitu kan? Dia nggak ngerti itu apa itu toleransi. Karena toleransi itu berhubungan dengan apa yang dilarang dan tidak dilarang gitu, guys. Bukan berhubungan sama gaya gitu, guys. Paham ya? Bukan, jadi misalnya yang kayak tadi itulah, kalau bagi, jadi gini ya, kayak tadi deh, kita kembalikan kayak saya sama dia sebagai orang tua, anggaplah gitu kan. Nah, bagi saya anak dugem itu terlarang, keluar dari lewat 10 malam itu nggak pulang-pulang itu terlarang, bagi dia tidak gitu. Jadi jangan samakan gitu kan. Jadi ketika saya nggak mau ikut dia, jangan katakan saya tidak toleran gitu kan. Nah, tapi ketika misalnya saya apa namanya, apa ya, jadi misalnya kayak anaknya kerja sama saya. Nah, sekarang anaknya kerja sama saya punya perusahaan dong. Karena saya punya perusahaan, karena anaknya karyawan, saya buat peraturan. Ingat, nah ini gampang ini. Jadi kan Luis tadi kan membolehkan anaknya dugem nih. Nah, ini biar Anda paham ya. Anaknya boleh tuh dugem misalnya, boleh nggak pulang-pulang gitu kan. Nah, saya punya perusahaan nih. Nah, karena saya punya perusahaan, saya bikin aturan dong. Peraturan saya adalah nggak boleh dugem, ya kan? Harus pulang jam 10 malam. Kenapa? Karena besok jam 6 pagi harus masuk kantor jam 6 pagi. Karena kalau nggak pulang 10 malam atau dugem malam itu, besoknya pasti nggak kerja. Apalagi pernah kejadian misalnya gitu kan. Nah, saya buat peraturan perusahaan saya. Nah, kebetulan anak Luis ini kerja tempat saya. Nah, karena dia kerja tempat saya, dia terikat sama peraturan tempat saya, perusahaan tempat saya pimpin, tempat saya yang punya. Makanya ketika saya lihat anak Luis ini melanggar peraturan, oh ternyata saya temukan dia dugem. Lalu saya hukum dengan aturan perusahaan saya. Nggak bisa nggak Luis katakan, oh kamu nggak toleran Bob, kamu kok, anak saya kan boleh dugem sama saya, kenapa kamu nggak boleh dugem? Ya anakmu itu sekarang udah masuk perusahaan saya, harus ikut aturan perusahaan saya. Kalau di rumahmu anakmu silakan, mau dia itu dugem mau apa silakan. Saya juga tidak pernah melarang di rumah kamu anakmu dugem silakan, tapi dia posisinya adalah karyawan saya gitu loh. Sama kayak ini guys kasusnya. Murid Kristen tadi, ya perempuan tadi adalah di sekolah yang peraturannya itu wajib memakai jilbab untuk agitasi. Ya ikuti. Kalau di luar kan silakan, kan tidak dipaksa di semua tempat, hanya pas itu saja. Ngerti nggak maksudnya? Sama di sekolah, gitu guys, paham ya? Sama di sekolah wajib. Ini kan katanya bukan sama sekolah bahkan, cuma agitasi aja, pas agitasi. Jadi ikuti dong peraturan sekolah gitu. Ya kan itu tidak melanggar ajaran agama Kristen gitu loh, guys. Nah, kalau di luar sekolah kan tidak ada nggak sekolah itu mewajibkan pakai jilbab sepanjang hari, sepanjang 24 jam kan tidak ada. Paham nggak maksudnya? Sama kayak saya tadi, saya punya perusahaan, saya tidak memaksa anaknya Luis ini untuk nggak dugem sepanjang waktu. Maksudnya tuh kalau dia keluar dari perusahaan saya, silakan mau dugem silakan, mau apa gitu kan, silakan. Mau nggak masuk jam 5 pagi silakan, karena dia bukan karyawan saya lagi. Tapi karena dia karyawan saya, dia wajib ikut peraturan saya gitu, dia terikat oleh peraturan saya gitu loh guys. Sama kayak Indonesia ini misalnya nih, bagi kita warga negara kan itu kita tidak mewajibkan saya tidak mewajibkan anak saya bayar pajak misalnya, atau saya tidak mewajibkan istri saya atau keluarga saya bayar pajak. Tapi pemerintah mewajibkan kita semua bayar pajak, anak saya, apa saya ya kan. Nah, dia nggak bisa memaksakan pemerintah. Oh, saya aja nggak wajib bayar pajak, kok pemerintah memaksa wajib bayar pajak gitu kan? Nggak bisa begitu guys, karena kita berada di lingkungan negara kita gitu loh guys. Jadi kita terikat oleh tempat kerja kita, terikat oleh negara kita, terikat tempat-tempat sekolah kita. Nah kasus ini murid Kristen itu terikat sama sekolahnya dia, ya ikuti peraturan sekolah. Toh peraturan itu tidak melanggar ajaran agamanya kan. Jadi apa masalahnya gitu loh guys. Dan ini nggak bisa disamakan dengan yang ketika kita marah, kita protes ketika umat Islam itu kan kok dipaksa pakai pakaian sinterklas gitu kan. Karena itu melanggar ajaran Islam. Ribut makanya kan. Tapi ini tidak terjadi ketika umat Kristen itu memakai jilbab ketika event lebaran gitu kan. Gak ada kita dengar umat Kristen yang protes, oh kok dipaksa tempat kerja itu memakai hijab. Karena nggak masalah bagi mereka sebenarnya. Luisnya aja yang mempermasalahkannya guys, kan dia nggak paham gitu loh. Suatu yang dilarang tuh jangan dipermasalahkan. Suatu yang dilarang,
kecuali dilarang, baru bisa dia permasalahkan itu guys. Pakai jilbab dan lain-lain. Tapi yang jadi persoalan adalah kenapa harus dipaksakan orang yang beragama lain dipaksakan untuk pakai jilbab? Iya nggak? Bahkan adik saya sendiri pernah mengalami hal yang demikian. Adik sepupu saya yang perempuan ketika mau ikut baris berbaris, kemudian gurunya Jadi ini masalah pilihan. Kalau Anda tahu di sekolah itu ada aturan wajib memakai hijab, ya kan? Ya, ada itu dilarang di agama Anda, tapi Anda nggak mau, ya nggak usah masuk sekolah situ, selesai. Kenapa paksa masuk sekolah situ coba? Ya kan, ini kan pilihan guys. Nggak ada yang maksa dia juga masuk sekolah situ, ngerti nggak? Nggak ada yang maksa dia. Nggak ada yang masa orang-orang yang bukan Islam masuk ke sekolah itu kan nggak ada. Mereka yang mau masuk situ, ya ikuti peraturan sekolah itu. Kan tidak melanggar ajaran agama mereka, gitu loh begini guys. Ya kan? Bisa milih gitu loh guys. Pesannya untuk memakai jilbab. Kalau tidak, maka tidak akan masuk ke tim baris berbaris. Nah, ngeri nggak? Sebenarnya kalau saya bilang sih, ya budaya jilbab sebenarnya kan Kristen Ortodoks juga memakai jilbab, gitu kan? Nah, dia seharusnya paham, nggak ada larangan. Bahkan di sebagian apa namanya ordo dia atau sekte Kristen juga memakai itu kan. Bahkan diwajibkan kayaknya tuh, yang makanya saya katakan mantila tuh awalnya diwajibkan guys, habis itu nggak lagi. Ini sebenarnya nggak ada masalah guys. Apalagi jadi dulu itu waktu diwajibkan, nggak ada masalah. Dia saja yang mencaci masalah di sini gitu kan, yang membuat ini suatu masalah, jadi suatu masalah. Yang tadi itu kan, kenapa diwajibkan untuk pasukan baris-baris itu pakai jilbab? Ya biar seragam gitu guys. Kalau gimana coba? Apa namanya? Coba dimainkan gini ya. Ini logika saudara berpikir ya. Itu kan sekolah muslim, anggaplah, ya kan? Sekolah Islam kan tadi kata dia kan. Nah, bagi Islam jilbab itu kewajiban, ya kan? Ini saya kasih nih, Luis nih, logika berpikir biar dia paham nih. Bagi muslimah ya, wanita muslim pakai hijab itu kewajiban. Bagi umat Kristen tidak wajib, tapi tidak dilarang. Bahkan sebagian ordo itu sekte itu wajib, bahkan dulu wajib. Paulus mewajibkan itu sebelum diubah di konsili kayak keempat yang selesai guys, menjadi tidak wajib lagi. Nah, dipaham. Jadi Anda harus paham logika berpikir ini guys. Saya akan saya akan sampaikan biar orang-orang kayak Luis ini paham logika berpikirnya. Nah, jadi kan pasukan baris ini kan angka baiknya, angka indahnya kalau seragam sama semuanya, nggak ada beda gitu kan. Nah, makanya pasukan baris berbaris, langkah kakinya harus sama. Kalau kanan dulu, kiri dulu. Juga lancang kanannya lancang kanan semua. Nggak mungkin lancang kanan satu, lancang kiri satu. Langkahnya kaki kanan satu, ya satu lagi kiri satu. Kan nggak indah guys, nggak seragam. Juga pakaian, gitu kan. Beda kalau Anda misalnya kayak di kuliah, itu bebas tuh. Ada yang pakai celana jeans, ada yang pakai celana katun, ada yang pakai rok, ada yang pakai celana panjang, celana pendek kan. Itu beda. Tapi kalau namanya sekolah ya seragam. Berbaris itu seragam, baru indah, baru kompak, baru namanya kayak ikut peraturan, ada peraturan gitu kan. Nah, jadi ada dua pilihan nih. Karena lucu, yang muslimah nanti memakai hijab, yang non muslim nggak pakai hijab, kan kurang indah guys, kurang kompak. Yang lain udah kompak nih, kakinya udah sama, kanan kiri, lancang kanan lancang kiri, udah sama. Nah, di kepalanya beda nih. Seragam semua sama, bajunya putih, sama-sama putih semuanya, pakai kaos kaki yang panjang, nggak ada yang kaos kaki pendek, sepatu warna hitam semua, udah indah, ada seragam. Tiba-tiba ada yang pakai hijab, ada yang nggak pakai hijab. Bahkan hijabnya pun sama, harusnya sama kan? Nanti ada yang pakai hijab biru, ada pakai hijab merah, makanya seragam kan. Kalau jilbab putih semuanya. Nah, jadi nggak seragam kalau ada pakai jilbab. Jadi anggaplah semua ada pakai jilbab putih nih, tapi rupanya ada yang nggak pakai jilbab. Kan nggak seragam, mengurangi keindahan, mengurangi keseragaman, mengurangi kekompakan. Jadi esensinya kurang gitu kan dari semua yang sudah sama tadi gitu kan. Nah, makanya di sini harus milih apakah semuanya itu nggak pakai hijab atau semuanya pakai jilbab. Nah, mana kalau ada cerdas ya, coba lu jawab pertanyaan saya, mana yang Anda pilih? Dia tentu pakai jilbab semuanya. Kenapa? Karena kalau nggak pakai jilbab, yang muslim berdosa.
melanggar agama dia, ya kan? Enak yang Kristen, mereka tidak berdosa. Yang wanita muslimah berdosa, melanggar agama dia, Kristen tidak. Tapi kalau memakai jilbab, ya, umat Islam muslimah berpahala malah ikut ajaran mereka. Umat Kristen nggak berdosa, nggak ada masalah karena tidak dilarang dia pakai hijab kan. Makanya yang bagus mana? Semua pakai jilbab dengan warna yang sama gitu loh guys. Ini berbaris loh, bukan kuliah. Kalau perkara kuliah silakan mau pakai rok pendek, ada yang pakai celana panjang meskipun misalnya dilarang kan ya. Ya kuliah kan banyak kan gitu guys, ya kuliah-kuliah yang nggak Islami kan begitu. Ada pakai rok pendek, ada pakai pakai pakaian buka aurat gitu kan. Nah, jadi guys jangan samakan antara kuliah ya dengan baris berbaris gitu. Lalu yang poin kedua, jangan samakan sesuatu yang dilarang dengan tidak dilarang. Jangan samakan itu. Ada larangan, ada tidak larangan, ada yang apa namanya, yang seragam, ada yang tidak harus seragam gitu loh guys. Itu yang Luis tidak paham konsep pikirnya. Dia bisa melihat itu, dia pikirnya ada pendek gitu kan. Nggak bisa dia tuh ya ibaratnya pikiran dangkal, nggak bisa dia menganalisa berpikir bijak, dia nggak bisa. Oh ini ternyata ada hubungan dengan larangan nggak larangan, ada hubungan dengan seragam nggak seragam, dia nggak paham itu. Dia hanya hitam putih nggak bisa begitu guys. Kita berpikir itu namanya nggak cerdas dan nggak bijak gitu kan. Bahkan orang-orang Kristen di Timur Tengah juga memakai jilbab, dan itu sebenarnya it's okay, nggak ada masalah sama. Iya nggak ada masalah, it's okay. Kenapa anda permasalahkan gitu loh? Biasa aja gitu kan. Kalau dia buat video ini berarti dia mau permasalahkan gitu loh guys. Jadi antara lisannya dengan isi kepalanya nggak sinkron. Dia tahu itu nggak masalah tapi lisannya mau permasalahkan gitu. Nah, kalau dia berpegang pada kata kunci pemaksaan, ya kan? Dia nggak paham kalau namanya sekolah itu punya peraturan, ya kan? Perusahaan punya peraturan, negara punya peraturan. Kalau sekolah memaksa kita masuk jam 7 pagi, ya kan? Sekolah memaksa kita memakai hijab, perusahaan memaksa kita untuk pakai sepatu hitam, negara memaksa kita untuk bayar pajak, selama itu melanggar ajaran agama kita nggak masalah gitu guys. Itu poinnya. Kecuali kita nggak mau tuh ikut peraturan, ya silakan dah, nggak usah sekolah di situ, nggak usah kerja di situ, nggak usah sekolah deh, nggak usah kerja deh. Biar kayak saya nih, maksudnya saya bebas sih guys, ya. Saya sekarang kan bebas nih, kerja saya tidak terikat perusahaan. Ketika saya dulu kerja di perusahaan, saya dipaksa-paksa tuh guys, saya merasa terpaksa karena nggak mungkin, karena saya maunya nggak begitu, tapi karena terpaksa saya paksa ikuti namanya peraturan perusahaan. Saya dipaksa harus masuk jam sekian sampai jam sekian. Saya dipaksa harus mengerjakan ini itu. Nah sekarang saya nggak lagi, saya bebas mau kerja jam berapa aja, mau ngerjain apa saja bebas. Nah jadi kalau mau bebas kayak saya gimana? Ya keluar dari perusahaan itu. Saya harus nggak usah kerja sama orang, kerja sendiri kayak sekarang. Gitu loh gue pikirnya, gitu loh guys. Nah, cuman bagi saya itu nggak masalah. Ketika perusahaan itu memaksa saya untuk begitu, nggak masalah bagi saya. Kenapa? Karena itu tidak melanggar ajaran agama saya. Masalah ketika perusahaan itu misalnya ketika Natal itu mewajibkan mengucapkan sama Natal atau mewajibkan memakai pakaian Natal, itu baru bagi saya masalah gitu loh. Tapi kalau misalnya kayak tadi ya teman-teman saya yang muslim ya, wanita-wanita non muslim itu ya, saudara saya yang Kristen wanita di tempat saya kerja itu ketika Idul Fitri itu dipaksa untuk memakai hijab, ya kan? Bodoh nggak masalah bagi mereka. Karena tidak ada larangan agama mereka gitu. Bahkan Luis mengatakan juga untuk memakai hijab dulu memang diwajibkan gitu kan? Gitu loh guys. Jadi logika berpikir seperti itu masalahnya, bukan soal itu Islam ini Kristen enggak. Tapi masalah larangan dan tidak larangan. Bukan masalah ciri khas, bukan. Atau misalnya kayak gini deh, ini contoh sederhana lagi ya. Misal nih guys, yang paling sederhana lagi gini loh misalnya saya adalah orang Jawa. Orang Jawa nih guys, ingat orang Jawa ya. Lalu misalnya saya nikah dengan orang Minang, atau gampang lah, sebenarnya kan saya orang biar gampang ya. Ini jujur juga nih, saya nggak mungkin bohong ya. Saya orang Jawa Minang campur gitu. Nah istri saya orang Jawa, cuman biar gampang gini, saya pakai suku saya yang Minang lah ya kan. Bukan gitu, kenapa nggak bisa juga, pasti gini loh. Misalnya kayak misal gini lah gampangnya. Luis misalnya orang Batak, isinya orang Jawa misalnya nih. Nah, tentu ketika nikah itu kan ada tuh gantian ya. Sekarang pakai adat
Batak dulu, pakaian adat Batak, pakaian nih guys. Jilbab itu kan pakaian. Nanti di rumahnya mempelai wanita pakai adat Jawa ya. Ini kan ngomong adat nih, ya kan? Kalau agama tadi kan tidak ada larangan. Mau adat guys, mau agama ada larangan, hajar aja gitu kan. Selama tidak ada larangan, tidak ada masalah gitu kan. Ada Jawa harus pakai pakaian Jawa ketika nikah. Ada Batak harus pakai Batak. Aneh ketika dia suku Batak, isinya suku Jawa, mereka pakai pakaian misalnya pakai Minang, nggak nyambung gitu kan. Tapi kalau Luis orang Batak memakai pakaian ada Jawa nggak masalah. Bisa dipaksa dia. Luis misal nggak mau nih, Bu, saya kan bukan orang Jawa, Ibu. Saya mau pakai pakaian Batak aja, ya kan? Lalu dipaksa pakai Jawa, ya kan? Kalau nggak bisa nikah sama saya, ya Luis kan nggak ada masalah mengikuti. Kenapa masih berpikiran pici gitu, ya kan? Kan tidak melanggar adat Batak gitu guys. Ada Batak kan tidak melarang dia untuk memakai pakaian Jawa gitu loh. Sama kayak Islam tidak melarang orang untuk pakai jilbab gitu loh guys. Gak masalah. Lalu Luis nikah dan untuk menghormati nggak ya? Untuk menghormati mempelai wanita. Saya juga begitu kemarin. Saya memakai adat Jawa, meskipun saya orang Jawa juga. Tapi kan saya lebih dekat ada Minangnya juga gitu. Tapi anggaplah yang beda ya sama sekali. Misalnya saya nikah atau Luis menikah dengan orang yang bukan suku dia, nggak ada masalah memakai pakaian adat orang itu kan? Untuk apa? Untuk menghormati sama mempelai wanita gitu kan? Dalam hal ini ya, yang tadi itu adalah menghormati sekolah. Karena peraturan itu dia terikat sama sekolah itu. Sama kayak saya yang atau Luis terikat sama mempelai wanita kita gitu loh guys. Gitu loh logika bikinnya. Jadi memaksakan gini boleh. Karena ini namanya peraturan perusahaan tempat ini yang tidak melanggar syariat atau aturannya gitu guys. Larangan di agama atau suku dia gitu loh guys. Paham ya? Ini jadi yang apa itu adalah memaksakan ketika jadi pelanggaran. Kalau ada pelanggaran ya sah-sah saja, aman-aman saja gitu kan, bukan suatu masalah gitu loh. Sekali nggak ada masalah mau pakai dan enggak, yang penting kan iman kita kepada Tuhan. Iya. Tetapi kan di Indonesia ini sudah terlanjur pemikiran masyarakat itu bahwa jilbab adalah milik satu agama tertentu. Dan jelas ketika memaksakan itu, sebenarnya yang dipaksakan bukan jilbabnya. Sebenarnya jilbab itu bukan milik agama tertentu guys, itu hanya nama. Anda bisa sebut itu kayak mantila, silakan, itu hanya sebutan gitu guys, ya kan? Sebutan gitu loh. Bahkan kalau ya namanya seragam, jadi sama semuanya. Yang penting kan tidak melanggar gitu loh guys. Gitu loh. Ya kan? Nah, orang juga paham. Misalnya kayak di tempat saya kerja itu ada orang misalnya kayak ya apa orang apa gitu kan yang ada suku-suku yang kayaknya itu sedikit agama Islamnya. Lalu mereka ketika lebaran itu memakai kerudung jilbab, itu kan orang udah paham aja, oh ini mungkin orang ngerti, oh ini bukan Islam, tapi karena untuk peraturan perusahaan ini dia memakai jilbab, kan nggak ada masalah, nggak dilarang sama dia gitu kan. Tapi orang ngerti ini mungkin bukan Islam gitu loh, nggak ada masalah guys. Nggak mungkin ditanyakan, kamu bukan Islam ya, kan nggak ada yang begitu gitu loh, karena itu hal yang biasa. Luis aja yang nggak paham itu guys. Yang dipaksakan adalah identitas yang ingin dipaksakan kepada murid ini. Dan kalau sekolah negeri, ya sudah seharusnya hal-hal seperti ini dihentikan. Dan ini tidak sehat untuk toleransi. Ini bukan hanya identitas ya, apa namanya ya? Identitas itu adalah apa ya? Masa gini guys, identitas yang nggak dilarang ya. Contoh gini ya, Anda nggak paham ya. Misalnya kayak kita punya identitas selain agama tuh ada kayak bangsa. Ya kayak ada apa lah, identitas kayak adat tadi lah, atau peraturan, atau identitas perusahaan deh. Nah, perusahaan saya itu kayak partai deh, ya kan? Identitas partai PDI itu kan warna merah, partai P3 hijau, Golkar kuning. Itu kan identitas. Misalnya orang ini dia misalnya kayak apa ya? Kayak orang Golkar itu misalnya orang Golkar ke P3 misalnya, atau Golkar ke PDI lah gampangnya gitu kan, PDIP ke Golkar. Nah, dalam Golkar itu nggak ada larangan untuk memakai baju merah, ya kan? Nggak ada larangan baju merah, ya kan? Kalau misalnya berkunjung ke rumah orang itu, paham ya? Berkunjung atau misalnya kayak Kristen lah, misalnya kayak hijab, ya kan? Kan banyak itu orang ketika Lebaran tuh mendadak Muslim, ada pakai hijab gitu kan?
Ya kayak ya ibaratnya apalah, kayak juga banyak ketemu kan pengemis yang memakai hijab karena memanfaatkan momen, karena kalau muslim mungkin lebih kasihani, akan lebih gampang kasih duit sedekah. Itu banyak ketemuan tuh guys, pemulung memakai hijab ketika mau apa namanya, biar dia nggak muslim, biar dikasih sedekah gitu kan, karena Indonesia banyak komunitas muslim. Nah tapi itu kan itu tuh apa, itu kan untuk menipu, dalam artian untuk mengecoh ya, itu baru nggak boleh. Tapi kalau untuk identitas suatu perusahaan nggak masalah ikutin, ya kan. Misalnya kayak ya apa ya, betul gampang ya, kayak gini gini gampangnya, identitas orang Jepang itu ya, kalau tahu ya, orang Jepang itu identitasnya ya, ketika masuk rumah orang Jepang itu wajib lepas sendal sepatu kan, susun rapi, sepatunya nggak ada keluar. Anda ngerti lah tradisi Jepang, kalau nanti ada bisa lihat ya video-video atau apa hal-hal yang bahas tentang ya, apa ada Jepang itu, kalau bertamu kita wajib lepas alas kaki, mau sepatu sendal gitu kan, lepas gitu kan, kita wajib masuk tanpa sepatu atau sendal. Nah kalau di Eropa Barat atau dia dunia Barat lah, Amerika mau dimanapun itu, Australia, itu kalau masuk rumah ya pakai sepatu aja nggak masalah, atau pakai sendal gitu kan. Nah jadi ketika kita datang ke rumah orang Jepang, mungkin nggak Anda pakai sendal, mungkin pakai sepatu mungkin, tapi Anda tidak menghormati tuan rumah, karena peraturan di rumah orang Jepang itu adalah nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu. Kenapa Anda melakukan itu? Untuk menghormati si tuan rumah. Sama kayak tadi muslim apa namanya, gadis tadi yang Kristen tadi, untuk menghormati sekolah tempat dia apa belajar, ya harus ikuti peraturan itu, menghormati, dan tidak, itu dilarang agama dia. Sama kayak tadi di orang barat itu kan tidak ada larangan untuk masuk rumah tuh nggak pakai sendal, kan nggak ada larangan guys, boleh gitu kan. Jadi nggak bisa dikatakan coba deh Luis masuk ke rumah orang Jepang, ya kan, Luis biasa dianggap rumah mungkin pakai sendal, pakai sepatu, lalu tiba-tiba dikatakan oh orang Jepang ini nggak toleran. Justru Luis yang nggak toleran, apa? Nggak menghormati si orang Jepang. Nah kalau nih perempuan tidak ikut itu, nggak pakai jilbab, dia tidak menghormati sekolahnya. Kenapa? Karena peraturan sekolah, yang ingat ya, yang ada peraturan sekolah, nggak ada peraturan murid, nggak ada ya. Yang ada peraturan sekolah, ya. Kalau yang ada peraturan tempat kerja, peraturan negara, nggak ada peraturan pribadi, nggak ada. Kalau saya berperaturan itu hanya berlaku untuk diri saya sendiri, nggak bisa berlaku untuk orang lain, kecuali karyawan saya atau anak saya. Kalau untuk saya bisa bikin peraturan negara, atau Luis nggak bisa. Luis bukan saya atur nih. Luis harus, rumah saya harus pakai ini ya, nggak bisa guys. Dalam artian apa namanya ya? Karena saya nggak punya, rumah saya bukan perusahaan, bukan sekolah gitu kan. Tapi kalau kayak sekolah itu boleh, apa namanya, memang punya aturan. Ya, makanya murid harus menghormati aturan itu. Jadi tidak ada namanya peraturan murid, nggak ada. Yang ada peraturan sekolah guys, peraturan guru. Jadi ketika murid bersekolah itu murid mengikuti aturannya guru, aturannya sekolah. Ketika Anda ke perusahaan bekerja, Anda mengikuti peraturan perusahaan, bukan mengikuti peraturan karyawan. Karyawan nggak punya peraturan, murid nggak punya aturan, nggak punya peraturan. Yang punya peraturan adalah sekolah dan guru guys, dan bos gitu. Itu yang dibalik-balik poinnya ya, lu harus pahami nih guys. Toleransi antar beragama di Indonesia. Saya harap Pak Nadiem Makarim sekali lagi tolong diperhatikan mengenai pendidikan. Kok akreditasi diwajibkan? Kalau Pak Nadiem saya kira pintar lah dia, cerdas ya. Maka saya tunggu juga nih. Kalau Pak Nadiem mengiyakan kata Luis, berarti Pak Nadiem sama dengan Luis. Cara berpikirnya yaitu tidak cerdas guys. Nggak ngerti apa itu toleransi. Kalau toleransi itu dilihat dari soal larangan tidak ada larangan, soal peraturan mana yang berlaku, peraturan guru kah, peraturan sekolah kah, atau peraturan murid kah gitu kan. Jadi Pak Nadiem ini cerdas lah gitu kan. Jadi saya yakinnya ya, kecuali kalau beliau nggak cerdas ya, beliau tidak akan menanggapi video Luis ini. Dianggapnya video sampah guys, mohon maaf ya, video sampah, karena membahas sesuatu yang sebenarnya tidak perlu. Nah kok saya perlu membahasnya, kenapa? Karena Luis membahas sesuatu yang tidak perlu, yang takutnya nanti membodohi masyarakat kita. Ingat, ini pembodohan loh guys ya. Suatu yang tidak masalah dipermasalahkan gitu. Bahkan sampai bawa-bawa Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Ini kan suatu hal, ini orang anggap serius. Oh, ini saking pentingnya nih harus sampai ke Pak Nadiem. Kan enggak, ini kan enggak ada masalah gitu.
Ini menurut saya nih, gak mau maaf, ini pembodohan termasuk pembodohan publik. Makanya saya kepentingan untuk membahas video ini dan video-video lainnya untuk mencerdaskan kedua bangsa. Ya, jadi suatu masalah tuh nggak bisa kita lihat dari sudut pandang sempit, sudut pandang yang tidak bijaksana, sudut pandang yang tidak cerdas, itu nggak bisa. Harus lihat, kita harus ngerti kita tentang peraturan mana yang ada, tentang peraturan tentang kita istiadat, tentang toleransi, apa itu maksud dengan toleransi, apa itu larangan. Harus gitu lihatnya, bukan oh ini Islam, ini Kristen, nggak begitu. Ya, ini harus cerdas dikit kita guys. Ya, seperti Luis Pasitio ini. Untuk memakai jilbab. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Pasio sini. God be with you. Gimana bisa God sama Tuhan bersama kita kalau kita nggak cerdas guys? Makanya dalam Islam tuh ya, Islam tuh mengajarkan kita untuk cerdas, ya kan? Kita di dalam Islam itu guys, belajar tuh adalah ibadah. Belajar bukan hanya bekerja, ibadah loh guys, bukan hanya sholat, ibadah, kerja, belajar juga ibadah. Makanya kalau mau Tuhan bersama kita, ya, kalau God be with you, ya belajar Luis. Masa Tuhan Anda tidak menyuruh Anda untuk belajar gitu kan? Nah, kalau Allah itu guys, Allah SWT itu menghadiahi orang yang belajar itu ya dengan mati syahid. Kalau dia, misal saya mau belajar nih, misalnya untuk ilmu nih, dan saya perjalanan pergi, ketika sedang belajar dan pulang, itu saya misalnya meninggal, itu saya mati syahid guys. Itulah keutamaan belajar dalam Islam. Sehingga umat Islam itu kebanyakan cerdas, nggak kayak lu sini, ya kan? Maka kita tahu, oh ini pantas lo marah, pantas lo protes. Contoh kayak kemarin itu kan, saya ulang lagi nih guys ya, berpaham. Ketika Natalan itu umat Islam itu dipaksa untuk pakai pakaian sinterklas. Nah, kita boleh marah, harus marah, karena itu melanggar agama kita. Tapi Luis mengatakan itu tidak toleran. Padahal justru orang yang memaksakan itu, memaksa umat Islam untuk melanggar agama itu yang tidak toleran. Bukan kita nggak toleran, mereka nggak toleran. Kenapa maksa kita untuk melanggar ajaran agama kita? Tapi di sisi ini, ya kan, nggak sama kasusnya, beda. Di agama mereka tidak dilarang pakai jilbab. Luis juga tadi mengatakan gitu kan, mengakui. Tapi dia nggak paham guys, gitu loh. Ya kan? Dia bilang kita tidak toleran. Jadi kita tuh serba salah. Begini kita nggak toleran, ini nggak toleran. Kenapa? Karena dia nggak ngerti apa itu toleransi, nggak ngerti dia. Karena toleransi itu berhubungan dengan larangan, ya kan? Peraturan, bukan asal-asalan aja. Nggak sama, nggak toleran, nggak gitu, ya kan? Pemaksaan juga beda-beda. Ada pemaksaan yang melanggar nggak boleh. Tapi pemaksaan yang mengikuti peraturan nggak apa-apa. Negara kita memaksa kita untuk bayar pajak, nggak apa-apa. Pemaksaan yang boleh, tidak melanggar apa kita gitu kan. Apalagi kayak sekolah memaksa memakai jilbab, memaksa untuk pakai seragam, kan nggak masalah gitu. Kecuali kalau sekolah memaksa muridnya untuk yang muslim ya, itu untuk nggak pakai hijab, itu baru masalah. Karena apa? Karena umat muslim wanita itu nggak boleh nggak pakai hijab. Jadi kalau umat muslim umat Kristen itu boleh pakai hijab, umat Islam malah nggak boleh nggak pakai hijab guys. Paham ya? Jadi umat Islam itu ya, umat Islam wanita tuh boleh pakai bukan boleh ya, wajib pakai hijab, dan umat Kristen pun boleh pakai hijab, nggak ada larangan. Tapi dibalikan, umat Islam itu nggak boleh nggak pakai hijab, tapi umat Islam boleh nggak pakai hijab. Jadi nggak sama guys. Makanya Luis harus cerdas dalam menilai ini, nggak bisa harus AB, nggak bisa, harus cerdas dalam melihat, harus dalam, harus logik, harus main, berpikirnya harus luas, jangan cetek, jangan sempit gitu guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.